Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sesi kedua dari episode tutorial tata cara ibadah umrah. Sekarang kita sudah selesai tawaf tadi, dan posisi kita sekarang sudah keluar dari area tawaf menuju ke mana? Ke belakang makom Ibrahim. Apa sih makom itu? Jangan berpikir bahwa makom ini kuburan. Makom artinya tempat berdiri, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika beliau membangun Ka'bah. Itu kemudian dimonumentalkan dalam bentukan sebuah tiang. Kemudian ada kaca di dalamnya, seperti ada replika telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak disyariatkan sholat di situ. Di situ adalah tempat perlintasan orang tawaf. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak berdasar ilmu, tidak berdasar dalil. Nanti kita akan dapati ada orang-orang yang digadang-gadang dan dijaga-jaga ya oleh teman-temannya supaya bisa sholat di situ. Tidak. Kita menghindar dari tempat itu, mundur ya, sejajar dengan makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim ini luas. Ke sana kita cari tempat yang aman, nyaman. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad. Sudah selesai, kita boleh menuju ke arah Hajar Aswad kembali. Ya. Kemudian kita lambaikan tangan bismillah wallahu akbar. Sudah seperti itu boleh. Tidak juga tidak masalah. Dari tempat sholat itu kita menuju ke air Zam-Zam. Nah, di sana sudah berderet tuh tempat-tempat minum air Zam-Zam. Dan tidak usah dicari-cari mana sumurnya ya. Kita cari-cari dulu di zaman saya masih kuliah, di sana sempat turun ke bawah, itu memang kita lihat ada sumurnya. Ya sampai sekarang masih ada di bawah, tapi di atasnya sudah ditutup. Kita tidak usah mencari-cari yang seperti itu, bukan urusan kita. Ayo, urusan kita sekarang menuju ke air Zam-Zam, minum. Ya, minum. Sekarang minum air Zam-Zam. Ingat-ingat, biasakan minum dengan tangan kanan. Baca bismillah. Duduk. Walaupun kita mungkin akan melihat ada orang yang berdiri minumnya, ada yang pakai tangan kiri ya, sambil bercanda, berbicara. Kita kan ngikutin Nabi toh, bukan ngikutin orang ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar dalam minum tidak berdiri dan tidak pakai tangan kiri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah minum dengan berdiri. Walaupun ini tidak haram, tetapi makruh. Yang namanya makruh itu dibenci, tidak disukai. Tidak disukai oleh apa? Tidak disukai oleh siapa? Tidak disukai oleh Allah. Kalau tidak disukai oleh Allah, mau tetap minum dengan duduk, pakai tangan kanan, baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah saja. Kemudian minum. Teguk, baca alhamdulillah. Teguk lagi, baca alhamdulillah. Teguk lagi, baca alhamdulillah. Ya, bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Lalu berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hafal doanya lebih baik. Tidak hafal doanya, doa apa saja permintaan kita.
Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, ngapak juga boleh. Ayo, bahasa apa saja boleh. Ya. Nah, tapi lebih baik lagi coba kita hafalkan doanya setelah minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ulangi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon padamu, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan dari semua penyakit. Ya, kita sudah minum, sudah istirahat. Sekarang menuju ke Bukit Shafa untuk sa'i. Ya, menaiki Bukit Shafa sekarang enggak terlalu tinggi, biasa saja. Ya, sudah dilandaikan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk memudahkan kaum muslimin dalam berumrah. Ya, jika memang ada yang berkebutuhan khusus, ya di sana juga ada jasa roda, ya ada yang mendorongkan, atau ada bahkan sekarang ada yang bisa disetir sendiri. Ya, ini urusannya dengan mutawifnya, silahkan dengan petugas teknis di sana. Ya, pokoknya tidak ada yang sulit, nggak ada yang berat, mudah. Ya, berpikir ringan, jangan berpikir rumit. Sudah mulai menaiki Bukit Shafa. Sekiranya kita hafal ayatnya, ini lebih baik. Ayo hafalkan. Ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Al-Baqarah 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Hafalnya baru situ aja? Nggak apa-apa, baca itu. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Selesai. Lebih baik lagi, lanjutkan. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Ayo, sebelum kita sampai ke sana, coba kita punya target dalam beberapa hari ke depan. Hafal satu ayat ini, Al-Baqarah 158, dalam rangka menaiki Bukit Shafa. Ya, setelah ayat itu dibaca, maka kita katakan abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u, aku mulai, bima bada Allahu bih, dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulainya dengan Shafa, baru kemudian Marwah. Itu maksudnya. Baik, singkat ceritanya kita sudah berada di atas Bukit Shafa. Balikkan atau arahkan tubuh kita ke kanan. Ya, ke kanan. Untuk apa? Untuk bisa kemudian melihat Ka'bah. Kalau tertutup mungkin ada proyek, ada apa di sana, tidak masalah. Yang jelas kita menghadap ke arah Ka'bah. Begitu kita sampai di sana dan menghadap Ka'bah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Selanjutnya baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di situ yakin sudah biasa bacaan itu ya. Tinggal tambahannya ini, La ilaha illallah wahdah
la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ulangi yang terakhir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, sudah. Itu diulang 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ini sampai 3 kali baru berdoa. Doa. Ya, berdoa dengan apa? Nah, telapak tangan ini menghadap ke langit. Mohon kepada Allah Azza wa Jal pakai bahasa apa saja. Khusus permohonan-permohonan kita. Doakan orang tua kita, doakan saudara-saudara kita, dan sebagainya. Sudah selesai, berbalik. Sekarang kita mulai turun. Inilah namanya sa'i. Ya, sa'i itu apa? Nah, ini adalah fase terakhir. Ya, fase terakhir. Sa'i itu adalah berlari ke sana kemari dengan sungguh-sungguh. Karena memang ini meniru perilaku Bunda Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, tatkala mencari air. Panik beliau karena putranya baru terlahir, masih merah, membutuhkan minum, tapi beliau air susunya tidak keluar karena beliau sendiri juga kehausan, makanan tidak ada. Cari air ke sana kemari, ternyata dari kaki Nabi Ismail alaihissalam yang dihentak-hentakkan ke bumi itu kemudian keluar air. Kemudian Ibunda Hajar melihat air, nah itu kemudian dikumpulkan dalam bahasa beliau dulu, zammi, kumpul. Nah, jadi asalnya itu dari kalimat zammi. Lama-lama kemudian jadi zam. Nah, itu kumpul airnya, lama-kelamaan membesar. Jadilah itu sumber air yang Masya Allah cukup besar. Ya. Selanjutnya, sudah mulai kita sa'i sekarang. Dari Bukit Sofa kita turun. Apa yang kita baca tuh? Baca apa saja. Tidak ada ketentuan bacaan harus apa. Boleh tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Atau baca yang lain, doa juga boleh. Ya. Nah, tapi ingat nih, dalam perjalanan kita sa'i ini ada isyarat di atas itu dengan lampu hijau. Ini adalah area di mana kita mulai lari kecil. Ya, bagi laki-laki. Bagi laki-laki disyariatkan lari kecil di situ sepanjang lampu hijau itu. Lari kecil sambil baca apa? Kalau bisa, tapi usahakan bisa. Sederhana kok bacaannya. Rabbil fir warham, innaka antal a'azzul akram. Coba ulangi. Rabbil fir warham, innaka antal a'azzul akram. Ulang lagi. Rabbil fir warham, innaka antal a'azzul akram. Apa artinya? Rabbil fir warham, wahai Rabbku, ampuni dan kasih sayangi aku. Innaka anta, sesungguhnya engkaulah, al-a'azzu, yang maha perkasa, al-akram, yang maha mulia. Ayo, kalimat itu sudah. Jalan lagi. Nanti lampu hijau selesai, jalan lagi. Naik ke Bukit Marwah. Apa yang dilakukan di Bukit Marwah? Begitu lagi. Kita hadap kiri, menghadap ke Ka'bah. Di sana ada Ka'bah. Ya, tadi di Bukit Sofa kita kanan.
Kalau ini kiri. Begitu di Bukit Marwah nampak. Ya, kalaupun tidak nampak tapi kita mengarah ke Ka'bah. Mulai lagi seperti tadi. La ilaha, Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diulang 3 kali baru doa. Berdoa. Doa apa saja. Ini berarti kita sudah 1 putaran. Balik lagi begitu. Balik lagi, balik lagi, balik lagi. Berakhir ketujuhnya di Bukit Marwah. Sudah selesai nih. Sudah selesai ketujuh. Jadi 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah ini 1, dihitung 1. Dari Marwah Safa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Sudah selesai dari sana, kita keluar. Yang ketujuh tuh tidak ada lagi begini. Ya, sudah keluar. Sudah keluar. Kita mengambil yang terakhir. Ingat di awal apa tuh? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sekarang tinggal tahallul. Kata tahallul dari kata halal. Halal berarti bebas. Boleh. Yang tadinya haram menjadi boleh. Tapi ditandai dengan apa nih? Tahallulnya cukur rambut. Ya, laki-laki diberi 2 pilihan. Apakah dengan cukur sebagian, maksudnya taksir, dipendekin. Jadi caranya bagaimana? Ini rambut, ya, dicukur sebagian, tapi rata, harus rata. Jangan diambil bagian sininya saja, bagian sininya saja, enggak. Dan tidak boleh kuncung. Enggak boleh pakai gaya anak muda sekarang itu, di sininya dihabisin, tinggal jambulnya saja di atas. Enggak boleh. Ya. Ya, itu taksir. Atau yang lebih baik akan dapat doa Nabi SAW 3 kali lipat. Apa tuh? At-tahliq. Dibotak habis. Ini dibotak habis. Boleh. Nah, kalau wanita bagaimana? Ambil nanti di hotel boleh ya. Di hotel ambil itu bagian ujung rambutnya yang panjang tuh. Ya, sekitar 3 ruas jari ini. Potong. Ya. 3 ruas jari ini maka kita potong. Selesai sudah. Silahkan halal. Yang tadinya boleh cukur, yang tadinya belum boleh gunting kuku, belum boleh berparfum, belum boleh bercumbu, rayu dan sebagainya, boleh. Kalau pacaran bagaimana? Oh, tetap tidak boleh. Itu urusannya lain, ya. Bagaimana kita sudah boleh dong ngomong hal-hal yang jorok, porno? Oh, enggak boleh, tetap tidak boleh itu. Ya. Sudah bolehkah kita berbohong? Ya, tetap tidak boleh. Jangan dipikir udah tahallul, udah halal berarti boleh. Namanya dosa mah tetap dosa. Waktu umroh ataupun di luar umroh sama saja. Justru setelah umroh mestinya kita meningkat. Kita sudah latihan, melatih diri untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita menjadi pribadi yang meningkat. Setelah ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Demikian secara singkat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berumrah dan berhaji dan mendapatkan umrah dan haji yang mabrur. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.